Bab 663, katakan, obat apa yang kamu beri pada Kina? Setelah mengatakan itu, dalam sekejap Ezra menghampiri Tias, mengayunkan cambuk besi di tangannya dan terdengar suara plak. Cambuk besi itu dengan keras menghantam tubuh Tias. Ah! Tias berteriak. Karena penghangat ruangan menyala, Tias hanya memakai kemeja sifon feminim dengan sweater V-neck tanpa lengan. Ketika cambuk itu ditarik ke bawah, tidak hanya lengannya yang langsung robek, tapi bahkan duri kecil tajam yang ada di cambuk besi itu menarik daging Tias. Tias tidak bergerak dan tidak sempat minta bantuan. Kemudian ada cambuk lain yang mengenai kakinya, membuatnya melompat karena kesakitan. "Kakek, tolong aku, oh kakek, tolong aku tidak melakukan apa-apa, kakek, ah." Tias menangis dan berteriak minta tolong sambil menghindari cambuk besi Ezra. Ketika Byron melihat putrinya dicambuki dan dirinya dipegangi secara paksa oleh anak buah Ezra, ia tidak bisa bergerak dan merasa cemas juga sakit hati. Ezra hentikan, bahkan jika Tias telah melakukan sesuatu pada Kina, hakim akan memiliki keputusan akhir di pengadilan. Kamu datang ke sini, tidak mengatakan apapun, tidak bertanya apa-apa dan kemudian mencambuki Tias. Kamu benar-benar pikir begitu karena keluargamu berkuasa sehingga kamu bisa mengabaikan hukum negara, kan? Kamu, Byron meronta. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disumpal oleh pria berbaju hitam yang memegangnya. Lagi pula, itu adalah cucunya sendiri. Orang tua yang melihatnya tidak akan tega. Dengan khawatir bertanya, "Ezra, beritahu dulu apa yang sedang terjadi." Setelah mendengar kata-kata Ezra, dia tahu bahwa Tias sudah mengganggu Kina lagi. "Katakan pada kakekmu, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Kina, brengsek? Jika kamu tidak mengatakan apapun, aku akan mencambukmu sampai mati di sini hari ini." Aura pembunuh terlihat sangat kuat di mata Ezra dan dengan itu, dia memberi cambukan yang ganas lainnya pada Tias. Dalam 2 atau 3 menit, pakaian Tias sudah robek oleh cambuk besi berduri dan cambuk besi yang mengkilap itu berlumuran darah. Tias tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya akan mati tapi juga mati dengan mengenaskan. Jadi, daripada menanggung cambuk yang menyakitkan sampai ke tulang, dia sama sekali tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ezra adalah masyarakat yang patuh pada aturan hukum dan Tias tidak percaya bahwa Ezra akan berani mencambuknya sampai mati di depan keluarganya. "Bahkan hari ini aku belum lihat wajah Kina, apalagi tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu selalu menuduhku begitu ada hubungannya dengan Kina?" Tias menangis saat dia menyangkalnya. "Kamu pikir aku berani datang ke sini tanpa bukti?" Ezra melihat bahwa dia masih berani menyangkal meskipun dia sekarat, matanya menatapnya tajam dan cambuk besi di tangannya diayunkan ke wajahnya dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap mata, kulit pipinya yang putih dan mulus itu robek dan darah mengalir. Ah! Tias tersentak dan jatuh ke lantai. Dia menutupi pipinya yang sakit dengan tangannya. Pandangannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan tanpa bernapas. "Bawa tetua pergi." Ezra menoleh dan memerintahkan pria yang memegang tetua Libra. Tetua Libra adalah kakek Kina. Dia tidak bisa membiarkan tetua Libra melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Jika dia melihatnya dan terpicu oleh itu, akan ada hal yang tidak baik terjadi padanya. Setelah tetua Libra secara paksa dibawa pergi dari keluarga Libra oleh anak buahnya, Ezra terus melanjutkannya. "Katakan, obat apa yang kamu beri pada Kina?" Dia bertanya pada Tias dengan acuh tak acuh sambil mencambuknya. Tias terkejut hingga dia sedikit mati rasa oleh cambuk itu, tetapi dia masih menyangkalnya. "Aku tidak memberi obat pada Kina, jangan menuduhku. Ambilkan aku baskom berisi air garam," kata Ezra, menggerakkan tangannya lalu mencambuknya lagi, dan cambuk besi itu mengenai wajah Tias lagi. "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya hari ini, aku akan memukulmu sampai kamu mati." Air garam. Tias tertegun sejenak, tubuhnya semakin bergetar hebat. "Ayah, ibu, tolong aku."
Ezra orang gila ini akan membunuh putrimu. Dia berteriak panik. Namun, karena mulut Fajar dan Brion telah disumpal dari tadi, dan juga dipegangi oleh sekelompok pria berpakaian hitam, yang bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya, Tuan Muda kedua? Ada sebotol minyak cabai di dapur, bawahanku akan meneteskannya menambahkannya ke air garam. Pria berpakaian hitam yang pergi untuk mengambil air garam dengan santai mengambil panci dan membawa panci berisi air garam dan minyak cabai ke arah Ezra dan berkata dengan hormat. Teteskan. Tatapan Ezra seperti sudah melihat orang yang akan mati, tatapannya mematikan dan tidak ada ekspresi apapun. Merasa bahwa pria ini benar-benar akan membunuhnya, Tias sangat ketakutan hingga memohon belas kasihan. Jangan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Pria berbaju hitam itu menatap tuannya dengan tatapan bertanya. Teteskan, nada terkejut Ezra yang dingin tak tergoyahkan. Suara gemericik air yang diiringi teriakan kesakitan Tias bergema di seluruh rumah keluarga Libra. Tias, yang telah dicambuki dengan cambuk besi, disiksa dan berteriak karena rasa sakit yang sangat menyiksa dari air garam dengan minyak cabai dan pingsan. Ketika Brion, yang dipaksa menyingkir, melihat putrinya dalam keadaan mengenaskan dan terbaring sekarat di lantai, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas dan meneteskan air mata. Sayangnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari pegangan pria berbaju hitam itu dan tidak bisa berbicara. Brion hanya bisa duduk dan melihat putrinya disiksa dengan kejam oleh Ezra sampai pingsan. Bangunkan dia! Perintah Ezra pada anak buahnya. Kemudian pria berbaju hitam itu pergi untuk ambil baskom berisi air es dan menuangkannya ke tubuh Tias tanpa ekspresi. Ah, Tias berteriak kesakitan dan perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah sepatu kulit pria buatan tangan yang mengkilap dan kemudian melihat ke atas, celana panjang hitam dan jas hitam, sampai dia melihat wajah muram Ezra. Dia tersentak ketakutan dan hampir pingsan kembali. Ezra melihat bahwa dia sudah bangun dan bertanya lagi. Katakan, obat apa yang kamu berikan pada Kina? Memikirkan manajer umum kedai teh yang bilang bahwa Kina menelepon Kevin dan berkata, sepertinya salah makan. Dia samar-sama bisa menebak bahwa Tias telah memberi sesuatu pada Kina. Berpikir bahwa Tias berani memberi sesuatu seperti itu pada Kina, Ezra jadi tidak sabar untuk menembak kepala Tias. Namun, untuk membunuh Tias dengan satu tembakan itu terlalu mudah untuknya. Tias berani memperlakukan Kina seperti itu, jadi dia tidak akan langsung membunuh Tias. Ezra akan menyiksanya perlahan, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian dan dia akan menyesal sudah datang ke dunia ini. Entahlah, pria itu memberikannya padaku. Pria itu berkata bahwa obat itu tidak akan meracuni orang, tapi bisa. Tias tidak berani mengucapkan 7 kata, Kina akan menderita untuk waktu yang lama. Siapa pria itu? Apa yang dia katakan tentang efek obat itu pada Kina? Katakan, Ezra bertanya lagi pada Tias sambil mencambuknya dengan keras lagi. Ah, Tias menjerit kesakitan. Luka di tubuhnya masih berlumuran air garam dan minyak cabai. Rasanya sangat menyakitkan hingga dia bahkan tidak berani bergerak dan cambuknya sangat menyakitkan sehingga merasa dia akan kehilangan nyawanya. Tias meringkuk di lantai, bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Jangan mencambukku, aku akan mengatakan semuanya. Bab 664, Clayton dan Dea akan baik-baik saja. Ezra menghentikan cambuk di tangannya, menarik kursi dan duduk di depan Tias, menatap Tias yang tergeletak di lantai seperti semut di kakinya. Nama pria itu adalah Helos. Aku bertemu dengannya di kota Leicester beberapa bulan yang lalu. Dia tahu bahwa aku tidak akur dengan Kina, jadi dia memberiku beberapa pil dan bilang bahwa itu bisa membuat Kina menderita. Aku tidak berani melakukannya saat itu dan kemudian Helos mengatakan bahwa obat itu tidak akan membunuh siapapun dan bilang bahwa kalau aku tidak percaya, aku bisa cari seseorang untuk mencobanya dulu sebelum memakainya. Jawab Tias terbata-bata sambil menangis karena sekujur tubuhnya sangat sakit.
Awalnya, dia berencana untuk membuat Kina mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang di upacara pertunangan. Ia berpikir bahwa ada begitu banyak orang di upacara pertunangan sehingga dia pasti tidak akan bisa menahan malu. Begitulah cara dia mendapatkan ide itu. Tetapi Kina sering tinggal di kota Zaun. Bahkan jika dia kembali ke kota Leicester, Ezra selalu bersama dengan Kina sehingga Tias tidak punya sedikit pun kesempatan untuk menemui Kina. Namun, obat yang diberikan Helos selalu ada di tasnya dan hari ini Tias kebetulan bertemu Kina yang sedang sendirian di kedai teh, jadi dia memasukkan obat itu ke dalam cangkir minuman. Tias pikir dia melakukannya dengan mulus, tapi dia tidak menyangka Ezra akan datang ke rumahnya secepat ini. Ezra tidak pernah menyangka bahwa obat itu benar-benar diberikan kepada Tias oleh Helos. Dan beberapa bulan yang lalu, Helos mengancam Kina, tapi Kina menolak untuk memberitahunya apapun. Pada akhirnya, Ezra pergi menemui Helos sendirian dan tanya apa yang Helos inginkan. Kota Zaun memiliki topografi yang unik dan berbatasan dengan negara lain. Karena Ezra adalah suami Kina dan jabatan militernya juga tinggi di kota C, jadi Helos mau menggunakan rahasia Kina sebagai ancaman dan ingin menyelundupkan senjata dari kota Zaun ke negara R. Latar belakang Helos lebih kompleks. Dia adalah tuan muda dari organisasi besar luar negeri. Jika sesuatu terjadi di negara R, para pemimpin negara R pasti akan menyelidiki dan meminta penjelasan pada Helos dan akhirnya dia pasti akan diadili. Meskipun Ezra tidak membunuh Helos, tapi Helos tidak bisa pergi kemanapun dan dia dikirim dengan tandu di pesawat sewaan untuk kembali ke luar negeri. Saat memikirkan bahwa Tias sudah mendapatkan obat itu selama beberapa bulan, mungkin Tias sudah berpikir berkali-kali tentang bagaimana akan menyakiti Kina dan mata Ezra memancarkan aura membunuh yang kuat. Cambuk besi di tangannya terangkat dengan cepat dan jatuh dengan keras ke tubuh Tias. Tias menjerit kesakitan dan sekali lagi pingsan karena kesakitan. Bawa dia ke rumah sakit. Ezra berdiri dari kursinya dan melemparkan cambuk besi bernoda darah itu kepada anak buahnya. Dia tidak akan membiarkan Tias mati begitu saja. Rasa sakit yang Tias berikan pada Kina, Ezra akan mengembalikannya ribuan kali. Tidak lama setelah meninggalkan keluarga Libra, ponsel Ezra berdering, yang menelepon adalah Kevin dan Ezra segera menjawabnya. "Kina, di mana kamu?" Dia bertanya dengan cemas. Di sana, Kina menangis dan bertanya, "Ezra, aku di TK Clayton dan Dea. Apa ada informasi tentang Clayton dan Dea?" "Ada petunjuk tentang Clayton dan Dea. Kina, jangan pergi dari sana, aku sedang dalam perjalanan." Ezra baru saja akan mengakhiri panggilan dan berkata lagi, "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan secara langsung." Setelah selesai berbicara dengannya, Ezra segera menelepon Judith untuk menanyakan keberadaannya dan jika dia masih di TK, dia harus membantunya menjaga Kina. Di TK. Karena jam sekolah sudah selesai dari tadi, jadi tidak ada anak-anak di TK, hanya polisi dan guru TK dan penanggung jawab. Kina bertemu dengan Judith, pemimpin penyelidikan dan bertanya tentang seluk-beluk hilangnya Clayton dan Dea, juga menonton video CCTV dengan hati yang hancur. Saat melihat Clayton dan Dea yang pingsan lalu ditaruh di becak dan dibawa pergi dan akhirnya menghilang dari jangkauan kamera CCTV, dia menangis. "Nana, tunggu tuan muda kedua datang. Sebaiknya kamu memberitahunya tentang minuman yang aneh itu, yang kamu minum di kedai teh. Semakin cepat kita tahu siapa yang kasih obat di minumanmu, semakin cepat kita bisa menemukan kedua anak itu, oke?" Kevin menepuk punggung Kina dengan lembut dan berkata dengan serius kepada Kina yang sedang menangis terseduh-seduh. "Oke." Kina menganggukkan kepalanya, sebagai persetujuannya saat air mata mengalir di wajahnya. Selama Clayton dan Dea bisa kembali dengan selamat, dia tidak akan peduli jika Ezra mengetahuinya. Sekarang dia hanya bisa berdoa agar kedua pria itu tidak begitu kejam pada kedua anak itu. 20 menit kemudian, Ezra bergegas masuk ke TK, menemui Judith dan bertanya di mana Kina berada.
Judith segera memberitahunya bahwa Kina sedang berada di ruang pengawasan untuk menonton video CCTV. Sebelum sampai di ruang pengawasan, Ezra mendengar Kina menangis dan langsung melangkah ke pintu. Kina. Ezra, Kina terdiam sejenak, lalu berlari ke arahnya dengan cepat dan berkata dengan tidak jelas. Ezra, Kevin bilang, saat aku pergi ke kedai TXX untuk minum afternoon tea sore ini, seseorang menaruh obat pada minumanku. Setelah obat itu diberikan, Kevin menebak bahwa orang yang memberi obat itu mungkin berkaitan dengan hilangnya Clayton dan Dea. Jadi kamu harus segera ke kedai teh itu untuk memeriksa siapa yang memberikan obat itu padaku. Mendengar itu, wajah Ezra tiba-tiba berubah muram dan aura pembunuh langsung terlihat di matanya. Setelah menerima telepon dari manajer umum kedai teh, mendengar bahwa ini berkaitan dengan Kina, dia segera bergegas. Setelah tahu bahwa Tias yang memberi obat pada Kina, satu-satunya yang Ezra pikirkan adalah bahwa dia akan membunuh jalang itu, Tias. Dan tidak terlalu memikirkan yang lainnya. Sekarang, setelah mendengar spekulasi Kina, dia sedikit berpikir bahwa Kina dan kedua anak kecil itu mengalami masalah pada saat yang sama, yang merupakan kebetulan yang aneh. Jangan menangis, aku akan pergi cari tahu siapa yang memberimu obat sekarang. Ezra dengan lembut menyeka air mata dari pipi Kina dan tidak ingin dia tahu tentang Tias yang telah meracuninya dan Ezra tidak mau Kina melihat sisi dirinya yang brutal dan menakutkan. Ezra, Clayton dan Dea akan baik-baik saja, kan? Kina tidak bisa menahan air matanya dan bertanya sambil menangis, hatinya sangat hancur. Memikirkan bahwa sekarang sudah hampir jam 7 malam, hari sudah gelap dan sudah lebih dari 6 jam sejak Clayton dan Dea hilang. Semakin lama menunda waktu, semakin kecil kemungkinan untuk menemukan Clayton dan Dea, juga semakin berbahaya, membuat sekujur tubuh Kina semakin dingin. Clayton dan Dea akan baik-baik saja. Aku sudah kirim banyak orang untuk cari mereka. Polisi juga sudah memposting berita orang hilang di internet. Clayton dan Dea akan segera kembali. Ezra terus menyeka air matanya yang terus menetes, sambil menghiburnya dengan lembut. Kina, tunggu aku di sini. Aku akan cari tahu siapa yang memberi obat padamu. Clayton dan Dea akan segera ditemukan. Jadi kamu jangan menangis, oke? Setelah itu, Ezra mencium bibir dan pipinya, menyuruh Judith untuk tetap di sini dan mengawasinya, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang.